Oke, kita kemarin materinya baru sampai kinematika yang awal-awal ya, pixel betul ya. Nah, kita sekarang masih belajar kinematika, melanjutkan materi ini. Nah, kinematika bagian kedua. Oke, kalau kemarin di awal-awal kita belajar konsep dasar kinematika. Bahwa kalau kinematika itu sebenarnya cuma belajar tentang gerak. Yang dipelajarinya pun cuma terbatas pada posisi, kecepatan, dan percepatan. Nah, pertanyaan mendasar adalah, apa sih yang pertama kali dianalisa apabila mengerjakan soal kinematika? Nah, kalau kalian ketemu soal kinematika, apa sih yang harus kalian pertama kali analisa kalau ketemu soal kinematika? Apa, Pixel? Tahu nggak? Geraknya. Ya, lebih tepatnya kita harus tahu jenis geraknya. Kita harus tahu jenis geraknya apa. Oke, kita kan lagi belajar geraknya namanya gerak lurus. Itu ya, gerak lurus. Kalau dulu di SMA, gerak lurus itu ada berapa jenis pixel? Kalau di Ada SMA, dua. dua ya. Yang pertama itu GLB. Ciri utamanya GLB itu adalah kecepatannya konstan, artinya tidak berubah terhadap waktu. Maka kalau kecepatannya konstan, percepatannya itu nol. Yang kedua itu adalah GLBB. Ciri utamanya adalah kecepatannya berubah terhadap waktu. Artinya tiap waktu dia beda-beda. Disebutnya fungsi. Fungsi dari waktu. Tapi perubahannya itu konstan. Berarti percepatannya konstan. Konstan di sini itu artinya angka selain angka nol. Nah, kebanyakan cuma dua ya di SMA. Kalau di TPB ada tiga. Yang ketiga itu namanya adalah gerak lurus tidak beraturan. Ciri utamanya seperti apa? Kecepatannya beda-beda tiap waktu. Jadi kecepatannya merupakan fungsi waktu. Tapi perubahannya juga tiap waktu beda-beda. Berarti percepatannya juga merupakan fungsi waktu. Oke, kalau kalian perhatikan, kalau kita mau tahu bendanya itu geraknya apa, paling mudah itu lihatnya dari kecepatan, dari percepatan. Jadi kalian jangan menganalisa soal kinematika dari kecepatan. Kenapa? Karena kecepatan tuh dikit ambigu. Bisa saja dia GLBB, bisa saja dia gerak lurus tidak beraturan. Karena sama-sama V-nya berubah. Yang paling mudah, lihat dari percepatan. Nah, kenapa sih kita harus tahu benda itu geraknya apa? Karena itu mempengaruhi bagaimana cara kita mengerjakan soalnya. Oke, apabila bendanya itu bergeraknya itu gerak GLB atau GLBB. Oke, tahu dari mana dia itu geraknya GLB atau GLBB? Tahu dari A-nya. Oke, jangan lihat dari V-nya, tapi dari A-nya. Kalau udah yakin dia GLB atau GLBB, tahu dari A-nya, A-nya 0 atau A-nya angka, maka sederhananya adalah mau sesusah apapun, kalau soalnya itu GLB atau GLBB, saya tinggal gunakan rumus dasar kinematika yang kalian sudah familiar ketika di SMA. Rumus dasar kinematika di SMA ada tiga ya. Yang pertama itu adalah V saat T tertentu, itu adalah V mula-mula ditambah A delta T.
Oke, saya lebih suka pakai delta T dibandingkan T. Kenapa? Karena bisa saja V mula-mula itu bukan terjadi saat T sama dengan nol. Bisa aja gitu ya. Rumus kedua apa? Rumus kedua itu adalah delta R. Delta R dulu di SMA sebutnya jarak. Ya. Itu adalah V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Rumus ketiga itu adalah gabungan dari rumus pertama dan rumus kedua. Kalau digabung jadinya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta F. Nah, tiga rumus ini saya pastikan harusnya bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal kinematika. Asalkan soal kinematikanya itu adalah GLB atau GLBB. Nah, masalahnya di TPB bisa saja soal kinematikanya itu adalah gerak lurus tidak beraturan. Gimana kalau ketemu soalnya seperti itu? Nah, kita juga harus tahu solusinya. Apabila kasusnya itu adalah kasus gerak lurus tidak beraturan. Tadi ciri-cirinya apa? Percepatannya merupakan fungsi dari waktu. Artinya percepatannya itu berubah-ubah terhadap waktu. Oke? Nah, ketika kita tahu percepatannya itu berubah-ubah terhadap waktu, saran saya adalah ini. Jangan sekali-kali kita menggunakan rumus dasar kinematika yang kalian familiar di SMA, yang tadi tiga ini. Jangan sekali-kali kalian pakai tiga rumus ini ketika kalian tahu percepatannya itu tiap waktu beda-beda. Oke? Jangan sekali-kali pakai rumus ini. Kenapa? Karena hasilnya pasti salah. Hasilnya pasti salah. Emang dapat nggak angkanya? Angkanya dapat, tapi dijamin itu pasti salah. Jadi jangan sekali-kali pakai rumus dasar kinematika. Kalau kalian sudah tahu kasus kalian itu adalah tidak beraturan gerak lurusnya. Terus bagaimana kalau kalian ketemu soal seperti itu? Kalau kalian ketemu soal seperti ini, nggak ada pilihan lain selain kita menggunakan yang namanya konsep turunan dan integral. Oke, yang waktu kita bahas di awal. Kan kita tahu ya konsepnya kinematika itu, kalau kalian diberikan fungsi posisi R, kalau kalian mau cari V, kalian tinggal turunkan sekali terhadap waktu, maka akan mendapatkan V. Kalau kalian mau cari percepatan, tinggal turunkan sekali terhadap waktu, maka dapatnya A. Kalau dibalik bagaimana? Kalau kalian dikasih tahunya A, kalau kalian mau cari V, tinggal diintegralkan sekali. Tapi ingat, integral itu dapatnya delta V, bukan V. Delta V ini nanti kalian olah sedikit dengan mendapatkan V. Nah, kalau V ini diintegralkan kembali, maka dapatnya delta R, bukan L. Kalau kalian olah lagi, kalian akan mendapatkan posisi. Nah, artinya kalau kalian tahu kasus kalian itu adalah gerak lurus tidak beraturan, tidak ada cara lain selain kalian harus menggunakan konsep turunan dan integral untuk menyelesaikannya. Karena tiga rumus SMA itu tidak akan bisa dipakai untuk menyelesaikan kasus gerak lurus tidak beraturan. Paham kan, Galerina? Pixel? Paham, Kak. Oke, nah itu konsep lanjutannya. Nah, sekarang kita akan mau coba bagaimana tipe soal ujian. Nah, kan kalian tahu ya,
Saya pernah bilang di awal, ujian atau UTS kalian itu sebenarnya materinya itu hanya mekanika. Tapi kalian tahu mekanika itu adalah kita melihat proses gerak secara detail. Kita melihat gerakannya, kita melihat gaya penyebabnya, kita melihat energinya, kita melihat momentumnya, kita melihat rotasi dan lain-lain. Nah, materi paling mudah di kinematika, paling mudahnya itu adalah kinematika. Jadi materi paling mudah mekanika itu adalah kinematika. Dan materi yang paling sering muncul di ujian untuk bab kinematika itu adalah ini, yaitu adalah analisa grafik. Analisa grafik kinematika. Nah, ini adalah materi yang sering muncul di soal ujian untuk bab kinematika. Artinya, minimal banget, minimal banget kalian harus bisa paham bagaimana kalau nanti yang keluar adalah grafik. Untuk bisa memahami grafik, kalian harus paham dulu yang namanya arti fisis dari turunan dan integral di sebuah grafik. Jadi kalian harus paham dulu, turunan itu di grafik artinya apa sih? Integral itu di grafik artinya apa? Yang pertama, turunan. Turunan pasti kalian sudah pernah dibahas, terutama di materi matematika. Artinya, secara matematis, kalian itu pasti udah paham. Secara matematis, kalian udah paham bagaimana menurunkan suatu persamaan. Misal, kalian punya suatu persamaan suatu fungsi fx a x pangkat n. Kemudian, soalnya minta kalian menurunkan terhadap x dari fungsi fx tersebut. Gimana caranya, Galerina? Menurunkan fungsi ax pangkat n terhadap x. Gimana caranya, Galerina? Halo, halo, Galerina? Ada suaranya. Pixel, pixel, pixel. Halo, halo, halo. Wah, sinyalnya jelek. Halo, halo, pixel, Galerina? Halo, halo. Terdengar nggak suaranya? Halo, terdengar suaranya? Halo. Terdengar, Kak? Gimana caranya pixel menurunkan fungsi ax pangkat n terhadap x? Em, lupa. Gimana ya? A dikali pangkatnya dikali x pangkatnya dikurang satu. Ini rumus matematikanya kan? Oke. Nah, lihat rumusnya mudah. Kenapa mudah? Karena kalian tahu fungsi apa yang mau kalian turunkan. Jadi fungsi yang ingin diturunkan itu fungsinya ada di soal. Kalau ada fungsinya, mudah karena ada rumusnya. Nah, permasalahannya adalah di sebuah grafik sangat jarang ada soal grafik yang memberitahu fungsi dari grafiknya apa. Jadi fungsi fx-nya biasanya di grafik itu tidak dikasih tahu. Yang dikasih tahu apa biasanya? Cuman gambar grafiknya. Terus gimana ngerjainnya kalau kita disuruh minta menurunkan gambar grafik? Oke, caranya kita harus paham kalau turunan di sebuah grafik, di sebuah grafik itu dapat dicari dengan mencari apa? Pixel. Turunan itu di sebuah grafik itu sama aja apa? Pixel. Apa? Halo, Pixel? Halo, halo, halo.
Halo, halo, Pixel, Oh Kalerina. ya, iya kenapa Kak? Apa arti dari turunan di sebuah grafik? Em, Apa ya? eh, Artinya adalah garis gradien. gradi, Oh iya, gradien dari grafik tersebut. Gradien itu apa, Galerina? kemiringan garis. Kemiringan garis. Kemiringan garis. Gradien itu kalau di SMA rumusnya apa, Galerina? Yang Apa gradien? YMX plus C Apa itu ya? atau yang Ya, gradien itu oh M-nya. yang Y Apa ya M-nya? delta Y Delta per Y delta X. per delta X. Nah, artinya kalau kalian disuruh minta menghitung turunan dari sebuah graf, sama aja kalian tinggal menghitung gradien atau delta Y per delta X-nya. Contoh yang gampang. Kalian kan tahu ya kalau V itu adalah turunan terhadap waktu dari posisi. Gitu ya. Artinya, kalau misalkan nanti kalian dikasih suatu grafik antara posisi dan T, posisi itu R dapat kalian ganti jadi X, Y, Z ataupun apa gitu ya yang berubahnya. Misalkan dikasih bentuk grafiknya seperti ini. Nah, biasanya kan kalau grafik kan dia cuma dikasih tahu bentuk grafiknya ya. Dia nggak kasih tahu si grafik yang warna merah itu fungsi grafiknya apa. Jarang banget. Nah, terus tiba-tiba soalnya minta berapa sih kecepatan benda pada detik ke T1 di sini. Kalau kalian nggak dikasih fungsi dari grafik, kan nggak bisa kan menggunakan matematisnya AX pangkat N jadi AN X pangkat N-1 karena nggak ada fungsinya. Bisa nggak kalian mencari fungsi grafiknya? Bisa, tapi jadinya kalian kayak dua kali kerja. Nah, ada nggak cara yang lain? Karena kecepatan itu adalah turunan dari R terhadap T, maka turunan itu sama aja kemiringan. Berarti sama aja kalian tinggal mencari berapa kemiringan dari garis ini. Kemiringan garis ini. Oke, kemiringan itu kita bisa hitung berapa kemiringan arah sumbu X-nya dan berapa kemiringan arah sumbu Y. Jadi yang ini namanya delta Y, yang ini namanya delta X. Sehingga kalau kalian disuruh mencari V-nya, sama aja kalian harusnya menurunkan terhadap waktu dari fungsi R-nya. Tapi karena kalian nggak dikasih tahu fungsi R-nya itu apa, sama aja kayak tinggal mencari gradiennya. Gradien dari grafik R terhadap T. Oke, gradien itu tidak lain adalah delta Y per delta X. Ada lagi nggak rumus gradien selain delta Y per delta X? Ada. Gradien itu dapat dicari menggunakan apa? Pixel? Kalau kalian dikasih tahu sudut theta, nah, gradien itu dapat dicari juga menggunakan tangennya. Jadi, turunan dari suatu grafik dapat kalian cari menggunakan delta Y per delta gradien atau delta Y per delta X atau tangen theta. Oke, paham ya? Ngerti? Paham? Katerina? Pixel? Paham Kak. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, bagaimana kita bisa tahu integral itu apa di grafik? Oke, integral juga sama. Pasti integral kalian udah lebih kenal waktu belajar di matematik. Artinya secara matematik harusnya kalian sudah bisa mengintegralkannya. Oke, contoh. Misalkan kalian diberikan fungsi fx, yaitu a x pangkat n.
Terus diminta oleh soal untuk mengintegralkan fungsi fx tersebut terhadap variabel x. Gimana caranya, Galerina? Mengintegralkan fungsi ax pangkat n. Jadinya gimana? Halo, Galerina? Jadi, Diaparkan A dibagi N-nya ditambah satu, X pangkat N-nya N plus ditambah. 1. Kalau tidak ada batas, maka kita harus tambahkan konstanta. Gitu ya? Gampang kan? Kenapa gampang? Karena kalian tahu fungsi apa yang mau kalian turunkan. Artinya, fungsinya itu ada di soal. Ada di soal. Gitu ya? Nah, masalahnya, ketika kalian dihadapkan dengan di sebuah grafik, lagi lagi kendalanya sangat jarang ada grafik yang memberitahu fungsi dari grafiknya apa. Sangat jarang. Kalau kalian maunya pakai cara matematis ya berarti mau nggak mau kalian harus cari fungsi grafiknya. Tapi kan susah ya. Bisa sih, tapi relatif susah. Terus gimana dong? Nah, kita harus tahu apa sih sebenarnya arti dari integral di sebuah grafik. Apa pixel? Apa pixel? Arti dari integral di sebuah grafik, pixel? Halo, pixel? Halo, halo. Halo, pixel? Kedengeran, pixel? Halo, halo? Loh, lah suaranya pixel. Halo, pixel? Ya, Kak. Apa arti dari integral di sebuah grafik? Hmm, Apa? em, Ada kurvanya. bahas. Apa? Apa? Nggak tahu. Artinya itu adalah luas. Luas dari grafik tersebut terhadap sumbu horizontal. Oke? Jadi artinya integral di grafik itu artinya luas. Contoh, misalkan kalian tahu, integral itu kan dapatnya delta ya. Delta R itu adalah integral dari V dt. Kemudian kalian diberikan grafik V terhadap T. V terhadap T. Misalkan grafiknya itu seperti ini. Misalkan contoh. Oke. Nah, sama kayak tadi, kalian nggak dikasih tahu ini grafik V terhadap T-nya itu fungsinya apa. Tapi tiba-tiba pertanyaannya adalah berapa jarak tempuh mobil tersebut saat detik pertama hingga saat detik kedua. Oke. Kalau kalian mau pakai cara matematis, berarti mau nggak mau, kalian harus mencari terlebih dahulu fungsi dari grafik yang warna biru itu apa. Tapi karena kalian udah tahu itu artinya adalah luas, maka sama aja sebenarnya kalian tinggal hitung luas dari grafik ini terhadap horizontal. Oke, bayang ya. Jadi integral itu tidaklah lain adalah luasnya ini terhadap sumbu arti dari integral. Kita mau hitung jarak yang semula rumusnya adalah integral V dt, ini akan sama kayak luasnya. Luas grafik V terhadap T. Oke, paham ya? Jadi arti dari turunan di grafik itu adalah gradien, arti dari integral di grafik itu adalah luas. Oke, pahami itu, jangan sampai ketukar. Oke, arti integral adalah luas dan turunan adalah gradien. Itu hanya berlaku
kalau satu kali turunan atau satu kali integral. Oke? Satu kali turunan itu artinya gradien, satu kali integral itu artinya luas. Tapi kalau dia sudah dua kali turunan atau dua kali integral, misal dari dari grafik R, tapi maunya nyari A. Dari R ke A itu kan dua kali turunan. Atau dari A, grafik A, kemudian mencari R. Dari A mencari R itu kan juga dua kali integral. Kalau sudah dua kali turunan atau dua kali integral, itu tidak bisa kita artikan turunan itu adalah gradien. Oh, berarti kalau dua kali turunan, gradien kuadrat. Nggak bisa. Atau integral itu luas. Berarti kalau dua kali integral itu luas kuadrat. Nggak bisa. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Kalau udah dua kali turunan atau dua kali integral, caranya nggak ada yang lain, yaitu adalah harus secara matematis. Berarti mau nggak mau, kalian harus cari fungsi grafiknya. Kemudian kalian turunkan dua kali. Atau kalian integralkan sebanyak dua kali. Tergantung yang diminta. Paham gak, Rina? Pixel? Paham? Kak. Oke, kita lihat contoh soalnya deh. Nah, ini udah level UTS nih. Contoh soal kita nih. Oke, misalkan kalian dikasih sebuah grafik. Oke, grafiknya kayak gini deh. Jadi ini udah level UTS ya. Jadi kalian kalau ketemu soal yang susah, ya ini emang udah level UTS. Susah ini emang. Oke. Nah, kalau kalian ketemu grafik, kalian harus perhatikan grafiknya itu sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Oke. Misalkan sumbu Y-nya V, sumbu X-nya T. Nah, kalau grafiknya itu V terhadap T, kemungkinan soal kalian itu mudah. Kenapa saya bilang mudah? Karena V kemungkinan akan diturunkan sekali menjadi A. Tidak mungkin V diturunkan dua kali, karena nggak ada definisinya. Atau V mungkin saja diintegralkan satu kali menjadi R atau delta R. Karena V tidak mungkin diintegralkan dua kali. Tidak ada cerita istilahnya di matematika, di fisika. Jadi kalau tadi dikasih grafik kinematik, perhatikan sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Oke? Nah, misalkan grafiknya seperti ini. Ini ngarang aja ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10. 10. Misalkan ini adalah minus 40. 40, 40. Oke. Misalkan seperti ini grafiknya. Kemudian dia jalan ke sini, lurus. Oke. Di 6. Kemudian ini minus 60 deh. Oke, terus seperti ini grafiknya misalkan. Kemudian dia seperti ini. Oke, misalkan kita punya grafik seperti ini. Oke, misalkan ini adalah grafik sebuah mobil yang sedang bergerak di sepanjang sumbu X. Jadi dia hanya bergerak di sumbu X. Jadi dia ke kanan atau ke kiri. Gitu ya. Nah, bentar. Nah, misalkan diketahui detik ke 0, T sama dengan 0, posisi mobil saat detik ke 0 ada di 15 meter. Oke. Ini yang disebut sebagai keadaan awal soal.
Keadaan awal soal itu apakah selalu di detik ke nol? Tidak. Tergantung soalnya memberitahunya di detik ke berapa. Oke? Jadi detik ke berapa pun itu sama aja keadaan awal soal. Nah, sekarang pertanyaannya. Saya akan tuliskan semua pertanyaan yang mungkin akan ditanya di soal ini. Pertanyaan A. Saya mau tahu kecepatan benda saat detik pertama, kecepatan benda saat detik kelima, dan kecepatan rata-rata pada interval dari 0 sampai 6 detik. Ini pertanyaan yang sering muncul yang pertama. Yang B, saya meminta percepatan benda mobil saat detik pertama, percepatan mobil saat detik kelima, dan percepatan rata-rata mobil pada interval waktu 0 sampai 6. Oke. Pertanyaan yang sering ketiga, saya meminta juga kapan si mobil tersebut berhenti sesaat. Berhenti untuk sesaat. Oke. Pertanyaan D, berapa perpindahan pada mobil pada selang interval dari 0 sampai 10 deh sekarang. Perpindahannya ya. Yang masih yang D, minta jarak tempuh mobil pada selang interval 0 sampai 10 dan posisi mobil saat detik ke-10. Posisi sama jarak itu beda. Posisi itu letaknya. Kalau jarak itu berapa panjangnya. Oke. Pertanyaan E. Buatlah grafik percepatan terhadap waktu. Jadi kita diminta untuk membuat grafik dari grafik yang kita punya. Oke? Membuat grafik dari grafik. Pertanyaan F. Buat juga grafik dari posisi terhadap waktu. Jadi sama juga disuruh bikin grafik dari grafik. Nah, inilah kira-kira pertanyaan yang sering ditanyakan untuk kasus kinematika grafik. Kita coba jawab ya. Kita coba jawab satu persatu. Yang pertama, kita mau mencari kecepatan saat 1 detik. Perhatikan, kalian punyanya grafik kecepatan terhadap waktu. Terus pertanyaan A itu adalah mau mencari kecepatan saat 1 detik. Menurut kalian, kalau punya grafik kecepatan terhadap waktu dan yang dicari itu kecepatannya, berarti grafiknya kita harus apain? Harus diapain, Galerina? Pixel? Kita punya grafik kecepatan terhadap waktu. Terus yang diminta itu adalah kecepatan benda saat 1 detik. Harus diapain tuh grafiknya? Galerina? Pixel? Halo? Halo, Galerina? Pixel? Halo, kedengar nggak suaranya? Halo, halo? Halo, Galerina? Pixel? Terdengar suaranya? Halo, halo? Halo, Galerina? Pixel? Terdengar, Kak. Diapain, Galerina? Kita punya grafik V terhadap T. Tapi yang diminta soal adalah V saat 1 detik. Berarti grafiknya harus diapain? Harus diapain, Galerina? Harus diapain? Halo, Galerina? Pixel? Halo, 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 halo.
Halo, halo. Halo, halo, Galina, Pixel. Halo, coba jawab, coba. Kalian punya grafik V terhadap T, tapi yang diminta di soal A adalah V saat 1 detik. Berarti harus diapain nih? Si grafik yang kita punya. Halo, Galina, Pixel. Coba jawab dong, jangan diem aja soalnya saya nggak ngerti kalau kalian nggak interaktif. Kalau menurut saya mending kalian lihat YouTube aja, ya, YouTube yang udah ada yang dari kelompok lain. Kalau kalian nggak interaktif, ya saya nggak ngerti kalian ngerti apa nggak. Jadi harus diapain? Halo, halo, ini suaranya kedengeran nggak sih? Halo, halo, ah, mati. Suaranya kedengeran nggak? Halo, halo, suaranya kedengeran nggak ini? Di aku wifi-nya tadi kayak putus-putus gitu. Oke, sekarang kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, coba. Ini Pixel punya grafik V terhadap T. Ya, Tapi yang diminta soal adalah dia minta V saat 1 detik. Kira-kira harus diapain nih grafik yang kita punya? Punya grafik di V terhadap T, tapi yang diminta adalah V saat 1 detik. Harus diapain? dikali. Dikali, coba lihat. Diapain? Coba Gairina. Apa cari persamaan gitu tak, Kak? Cari persamaan. Oke, karena kita punya grafiknya V terhadap T, dan pertanyaan A itu kan dia mintanya V saat 1. Terus diapain grafiknya? Ya nggak diapa-apain, tinggal kalian lihat aja. V saat 1 kan ini, ya nggak sih? Nah, kita kan cuma mau tahu saat 1 detik itu, si V-nya itu nilainya berapa. Gitu kan ya? Kita mau tahu saat detik pertama kecepatannya berapa. Jadi si grafiknya nggak perlu diapa-apain, tinggal dilihat aja. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa tahu itu V-nya berapa saat detik pertama? Lihat, titik yang hijau yang kita mau cari, itu ada di sepanjang garis lurus, garis linear yang biru. Betul ya? Titik yang hijau itu ada di sepanjang, ada di dalam garis lurus yang biru. Artinya, titik hijau itu dapat dicari menggunakan apa yo? Menggunakan yang namanya persamaan garis lurus. Kenapa? Karena titik hijau ada di garis lurus yang warna biru grafiknya. Persamaan garis lurus itu kayak gimana? X min X1 dibagi X2 min X1 sama dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. X1, Y1 kan posisi awal. Posisi awal dari grafik yang biru dari 0 sampai 2 kan berarti kan di 0 ya. Berarti kita tahu X1 itu adalah 0, Y1 juga 0. X2, Y2 adalah posisi akhir dari grafiknya di 2,40. Berarti X2-nya itu 2, Y2-nya adalah 40. X dan Y itu yang kita cari. Tapi kita request, kita maunya saat X-nya 1. Tapi kita mau cari Y-nya itu berapa. Kita masukin aja ya. 1 min 0 dibagi 2 min 0. Y-nya nggak tahu, min 0 dibagi 40 min 0. Maka dapatlah 1/2 sama dengan Y per 40. Berarti Y-nya itu adalah 20. Tadi Y itu sumbu apa? Yaitu sumbu V kalau di gambar grafik yang kita punya. Berarti kesimpulannya V saat 1 detik itu nilainya adalah 20. V saat
Satuannya meter per second. Karena ini V-nya pakai vektor, maka kita harus ada arahnya. Arahnya kemana? Saya soalnya bilang, kalau dia hanya bergerak di sepanjang sumbu X, berarti arahnya arah sumbu X. Kasih tanda I. Paham ya? Gampang kan? Masih pertanyaan A. Paham. Pertanyaan A itu dia minta V saat 5 detik, detik kelima. Gimana caranya? Sama. Karena kalian punyanya grafik V, dan yang diminta adalah V juga, berarti kalian tinggal lihat dari grafik. 5 itu kan di sini. Nah, kalau kita tarik, berarti kita mau tahu titik yang merah ini kecepatannya berapa. Dari grafik udah kelihatan, oh titik merah itu sumbu Y-nya 40. Berarti kecepatannya 40. Berarti ini adalah 40. Satuan jangan lupa, karena dia vektor, kasih A. Masih pertanyaan yang A. Pertanyaan A juga diminta apa? Kecepatan rata-rata. Oke, coba lihat rumusnya. Kemarin udah saya kasih. Apa rumusnya kecepatan rata-rata kemarin? Coba lihat catatannya, Pixel, Galerina, Zalfa. Coba lihat catatan. Apa rumus kecepatan rata-rata? Apa, Pixel? Galerina? Apa? Hmm. X2 min X1 per T2 min Ya, T1, Kak. berarti kan delta R ya. Dibagi delta T. Betul? Betul Betul. ya? Artinya, kalau kalian disuruh mencari V average, kalian harus mencari terlebih dahulu delta R-nya. Masalahnya, kita nggak punya delta R. Yang kita punya adalah grafik V terhadap T. Kalau kita punyanya V, mau cari R, diapain tuh? V mau cari R, diturunkan apa diintegralkan? Dari Diintegralkan. integralkan. Ingat integral itu dapatnya delta. Delta R. Delta R itu adalah integral dari V dt. Tadi ingat nggak apa arti dari integral di sebuah grafik? Luas. Apa Luas. artinya integral? Luas Luas. grafik. Sama aja adalah luas dari grafik V terhadap T. Karena dia minta dari 0 sampai 6, berarti sama aja kita tinggal menghitung luas grafik dari 0 sampai 6. Anggaplah ini luas 1 yang bentuknya segitiga. Luas 2 yang bentuknya persegi panjang. Luas 1 berarti alasnya 2, tingginya 40 ya. Berarti kita punya luas 1 itu setengah dikali 2 dikali 40. Dapatnya 40. Luas 2 itu bentuknya persegi panjang. Panjang kali lebar. Panjangnya 4, lebarnya 4. Berarti 40 ya. 4 kali 40. Maka dapatlah 160. Berarti delta R-nya adalah 40 ditambah 160. Satuannya meter, arah. Waktunya itu berarti dari 0 sampai 6 kan? 6 minus 0 second. Jadi kita akan punya V average-nya itu adalah 200 dibagi 6 meter per second. Paham kalian? Gairina, Pixel, Zalfa, paham? Paham. Oke, ini baru pertanyaan A. Sekarang pertanyaan B. Tadi B minta apa? Percepatan saat detik pertama. Oke, masalahnya kita punyanya itu grafik V. Kita nggak tahu percepatannya. Kalau kita punya V, mau cari percepatan, diapain tuh si V-nya? Mau cari Hmm. di, mau cari A, tapi kita punyanya V. Diapain tuh si V-nya? Harus Di diapain? Pixel, Galerina? Adanya V, Diturunkan. tapi mau cari diturunkan. Kan kita tahu kalau A itu adalah D per dt dari V. Betul ya? Apa arti dari turunan di sebuah grafik? Tadi barusan? Gradien.
gradien. Ini artinya adalah gradien dari grafik T terhadap T. Lihat di gambar. Detik pertama, titiknya yang ini kan, yang warna hitam. Betul? Nah, lihat. Titik hitam itu di grafik yang biru, itu miring kan? Betul? Tuh. Miring ya? Berarti dia punya gradien. Gradien itu rumusnya apa? Gradien itu rumusnya delta Y per delta X. Delta Y-nya berapa? Delta Y-nya berarti 40 dikurangi 0 kan? 40. Delta X-nya berarti 2 dikurang 0. 2. 40 bagi 2 dapatnya adalah 20. Satuan jangan lupa. Karena dia vektor, kasih arah. Dan ini bisa apa lagi? Percepatan saat detik kelima. Sama, kita cek dulu. Detik kelima itu kan di sini. Berarti kan yang dicari itu titik yang warna hitam. Nah, coba lihat. Titik yang warna hitam di detik kelima, pada grafik yang warna biru, titiknya miring nggak sih? Enggak. Enggak, berarti dia tidak punya kemiringan. Kemiringannya udah pasti nol. Gitu ya. Nol. Masih pertanyaan yang A, yang B. Dia minta percepatan rata-rata. Lihat lagi rumusnya. Percepatan rata-rata itu rumusnya apa? Catatan A average rumusnya apa? Delta V per Delta delta V T. per delta T. Karena dia bilang minta dari interval 0 sampai 6, 0 sampai 6 tuh ya. Berarti V saat 6 dikurangin V saat 0. Dibagi 6 minus 0. Berarti untuk mendapatkan A rata-rata, terlebih dahulu kita harus mencari V saat 6 dan V saat 0. Oke. Nah, kita kan punyanya grafik V. Kita butuh V saat 6 sama V saat 0. Terus gimana? Ya, kita punya grafik V, mau carinya V saat 6. V saat 0 tinggal lihat aja. V saat 6 itu nilainya 40. V saat 0 nilainya 0. Berarti, ya lagi. Berarti V saat 6 itu adalah 40. V saat 0 dibagi 6. Satuan jangan lupa. Arahnya karena dia vektor. Maka dapatlah 40 dibagi 6. Paham kalian? Gampang ya? Oke. Sekarang pertanyaan C. Pertanyaan C itu adalah kapan mobil berhenti sesaat. Nah, saya mau tanya ke kalian. Mobil dapat dikatakan berhenti. Syaratnya apa sih? Oh, ini Diam. mobilnya berhenti. Diam. Diam itu artinya apa? Pixel. Di Tidak. akhirnya 0. Pi-nya nilainya 0. Gitu ya? Nah, kan kalian punya grafik V. Tinggal lihat aja. V saat V-nya 0 tuh kapan. Gitu ya? Nah, lihat ini grafiknya. V-nya 0 kan di sini. Merah deh. V-nya 0 kan saat di sini. Dan saat di sini. Betul? Tapi kan kalau ketika 0 tuh namanya bukan berarti saat kan. Artinya ketika dia baru mulai ya. Betul? Artinya yang dimaksud berhenti saat itu adalah waktu dia di sini nih. Nah, ini namanya mobilnya dalam kondisi berhenti sesaat. Nah, yang kita mau tahu ini itu berapa? Kita tahu dia nilainya di antara 6 dengan 8. Tapi kan di antara 6 dengan 8 ada banyak data ya. Ada banyak angka kan? Nah, kita nggak tahu berapa. Nah, sekarang menurut kalian, gimana caranya kita bisa tahu si T-nya itu berapa dari grafik ini? Gimana caranya? Dari Rina, Pixel? Hmm, di Gimana ayo? dibagi. Diapain? Dibagi. Oke. Nah, caranya adalah lihat.
titik merah yang kalian cari itu kan dia ada di sepanjang garis biru. Betul ya? Garis Betul. lurus biru. Berarti sama kayak yang tadi, yang hijau tadi. Berarti kita bisa mencari titik merah itu dengan persamaan garis Dah. lurus. Persamaan garis lurus. Yang tadi. X min X1 dibagi X2 min X1, Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. Sekarang X1-nya berapa? X1 kan posisi awalnya ya. Karena dia di sepanjang garis lurus yang miring itu, awalnya kan di 6,40. Berarti X1-nya itu 6, Y1-nya itu 40. X2 itu posisi akhirnya, yaitu 8, min 60. Berarti X2-nya itu 8, Y2-nya itu minus 60. X dan Y itu yang kita cari. Kita mau cari X-nya kan, tapi kita udah tahu Y-nya itu maunya 0. Kenapa? Karena syaratnya saat V-nya 0. V itu kan lagi sumbu Y kan? Kita masukin. Berarti X dikurangin 6 dibagi 8 dikurang 6. Y-nya 0. 0 dikurang 40 min 60 dikurang 40. Dapatlah X dikurang per 2. X min 6 per 2 sama dengan min 40 per min 100. Coret, coret, coret. Kali silang 10X min 60 sama dengan 8. Berarti X-nya adalah 6,8. Tadi X itu menyatakan T kan? Berarti kesimpulannya T-nya itu adalah 6,8 sekon. Artinya mobil tersebut berhenti sesaat saat detik ke 6,8. Paham ya? Jadi kita bisa menggunakan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena titik yang kita mau cari ada di sepanjang garis lurus. Oke, paham ya? Oke. Nah, pertanyaan D sekarang. Pertanyaan D itu dia minta jarak. Perpindahan dulu. Perpindahan. Oke. Kita kan tahunya grafiknya itu adalah grafik V terhadap T. Terus yang diminta itu adalah perpindahan. Dari V mau jadi R. Gimana caranya? V mau jadi R. Diapain tuh? Halo, Diintegral. diintegralkan. Integral dari V itu delta ya. Delta R itu adalah integral dari V dt. Jadi dia bilang apa? Dia bilang dari interval 0 sampai 10. Apa arti dari integral di sebuah grafik? Luas, betul? Luas. Berarti sama aja ini kita mau cari luas dari grafiknya. Grafik V terhadap T. Coba kita perhatikan. Lihat lagi grafik yang kita punya. Ini kan kita tahu ya, ini adalah 6,8. Kita belum hitung luasnya. Nah, kalian kita mau lihat. Kalian tahu kan, perpindahan sama jarak itu berbeda ya, betul? Betul ya? Kalau kalian misalkan nih, berjalan, jalan ke depan 10 meter. Jalan ke depan 10 meter. Kemudian mundur ke belakang 3 meter. Jalan ke depan 10 meter, mundur ke belakang 3 meter. Berapa perpindahan? 7. 7 meter. Betul. Dapat dari mana 7? Majunya 10, dikurang mundurnya 3. Betul ya? Ya. Berarti, yang namanya perpindahan itu, kan tadi delta itu luas ya. Luas di mana mobil dalam kondisi maju dikurang luas dalam mobil kondisi mundur. Karena yang mundur pasti negatif,
Kita hanya butuh angkanya, kita mutlakin. Nah, tadi kan kalian lihat ya. Lihat deh dari grafiknya. Dari 0 sampai 6,8, kecepatannya itu masih positif kan? Berarti dari sini 0 sampai 6,8, ini mobil dalam kondisi maju. Sedangkan dari 6,8 sampai 10, nilai V-nya negatif. Berarti mobil ini dalam kondisi mundur. Oke. Nah, kita tinggal, oh berarti tahu dong, yang maju itu adalah luas 1, luas 2, luas 3. 3 itu yang segitiga. Luas 4 itu mundur, yang segitiga juga. Luas 5 juga mundur, persegi. Tadi kita udah hitung kan, luas 1, luas 2 udah kita hitung ya tadi. Kita tinggal hitung luas 3, luas 4, luas 5. Oke, coba kita hitung di sini. Luas 3 itu bentuknya segitiga. Rumusnya setengah. Berapa alasnya? Coba lihat dari gambar. Berapa alas dari luas 3? Luas 3 itu dari berapa sih? Dari 6 sampai 6,8. Berarti berapa alasnya? Berapa alasnya? Dari 6 sampai 0,8. Tingginya 40 ya. 40. Berarti di sini 0,8 dikali 40. Coret nolnya. Coret. 4 kali 4, 16. Luas 4. Bentuknya juga segitiga. Setengah. Berapa alasnya? Luas 4 itu dari 6,8 sampai 8. Berapa alasnya berarti? 6,8 sampai 8. Apa? Berapa alasnya? Berapa? 1,2. 1,2. Tingginya minus 60. Berarti di sini nulisnya 1,2 dikali minus 60. Coret, 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 6. 6 kali 6, 36. 36. Sekarang luas 5. Luas 5 itu persegi. Persegi itu panjangnya 2, lebarnya minus 60. Betul ya? Berarti 2 dikali minus 60. 2 dikali minus 60. Maka dapatlah minus 120. Udah deh. Berarti yang maju itu adalah luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Yang mundur itu adalah luas 4 ditambah luas 5. Paham ya? Luas 1 itu tadi 40 kalau nggak salah. Luas 2 160. Luas 3 itu 16. Luas 4 tadi minus 36. Luas 5 minus 120. Maka kita akan punya 216 dikurang 156. Berarti perpindahannya adalah 60. Satuannya perpindahan meter. Karena dia vektor, kasih arah. Paham ya? Ngerti? Paham gak Darina? Pixel? Terus dia minta apa lagi? Mintanya jarak. Oke, jarak sama perpindahan sama ya rumusnya ya. Kan bedanya apa? Kalau kalian maju sebanyak 10 meter, kemudian mundur sebanyak 3 meter, berarti jarak yang ditempuh berapa? 13. 13. Berarti jarak itu yang maju tambah yang mundur. Berarti luas yang mobilnya dalam kondisi maju ditambah mutlak dari luas mobil dalam kondisi mundur. Tadi luas yang maju kan 216. Luas yang mundur 156. Berarti jarak tempuhnya 27372. Satuannya meter. Jarak tidak ada arahnya. Masih pertanyaan yang sama, cuman dia mintanya posisi saat detik ke-10. Lihat, posisi itu vektor, berarti kita lihatnya dari perpindahan.
perpindahan ini kan didapat dari 0 sampai 10 ya. Betul? Berarti delta R-nya itu adalah R10 dikurangin R saat 0 sama dengan 60. Karena kita mau cari R10, berarti R10 itu adalah 60 ditambah R saat 0. Ada nggak informasi posisi benda saat 0? Kebetulan ada, yaitu ini. Ingat kan, R itu dapat diganti jadi X atau Y atau Z, betul ya? Tergantung bendanya geraknya kemana. Berarti 60 tambah 15, 75. Berarti R saat 10 itu adalah 75 meter arahnya. Kak, Paham, itu paham? karena Yo? ditambah yang sama 15 tadi. Iya, Sorry. ininya 15 tadi kan? Ya. 15 meter kan? Iya, betul? Paham? Oke. Masih gampang kan? Nah, yang susah itu yang bikin grafik. Pertanyaan E. Pertanyaan E itu kalian diminta untuk buat grafik. Grafik apa yang E itu? Grafik percepatan terhadap waktu. Caranya gimana? Caranya, kalau disuruh bikin grafik, itu adalah kita mulai dengan membuat sumbunya. Kalau grafik A terhadap T, berarti sumbunya seperti ini. Sumbu Y-nya itu berarti adalah A. Sumbu X-nya itu adalah T. Tadi kan kita tahu T-nya dari 0 sampai 10 ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, gimana caranya kita buat grafik A terhadap T? Kalau kita mau bikin grafik, kalian itu harus tahu data. Yang bikin grafik apa? Bikin grafik A. Berarti harus ada data A. Percepatan. Data percepatan data A. Kalian punyanya grafik V kan? Tapi kalian mau cari data A. Kalau kita punya V mau cari A, diapain tuh? Diapain dari Rina? Punyanya V, mau carinya A. Di? Pisau? Diturunkan. Turunkan. Karena A itu adalah D per dt dari V. Apa artinya turunan di sebuah grafik? Gradien. Oke. Gradien dari grafik V terhadap D. Coba kita perhatikan. Gradien itu kan kemiringan ya. Lihat grafik V terhadap T yang kita sudah punya. Coba perhatikan. Dari 0 sampai 10, 0 sampai 10, grafik V terhadap T yang warna biru, ada berapa kemiringan? 2. Ada? 2. Ada Oh, 1, 2, 3, ada 4. Berarti grafik ini memiliki 4 nilai A1, A2, A3. Berarti untuk kita buat grafik, terlebih dahulu kita mencari nilai A1, A2, A3, A4. Kita mulai dari A1 itu kan dari 0 sampai 2 ya. Betul? betul. Oke. Lihat, A1 itu miring nggak sih, Galina? Pixel? Miring nggak dia? Miring. Miring. Kalau miring berarti bisa kita cari kan. Carinya pakai apa? Kalau gradien delta Y per delta. Delta. Jadi delta Delta Y-nya X. 40, delta X-nya 2, jadi 20. Paham? Paham. Kemudian A2 itu range-nya dari 2 sampai 6. Lihat, A2 itu kan nggak miring ya. Betul? Enggak. Horizontal kan. Kalau nggak miring, berarti kemiringannya 0. Berarti A2-nya itu udah pasti 0. A3 itu dari 6 sampai 8. Miring kan ya? Karena miring kita Miring. hitung. Jadi delta Y dibagi delta Y. Coba dilihat.
6 sampai 8 ya. 6 sampai 8 coba lihat. Berapa delta Y-nya? Delta Y itu artinya Y akhir kurang Y awal. Berapa? 6 sampai 8. 4, Eh, 30. eh. Y kan 6 sampai 8. Berarti Y8 berapa? Y8. Y8 berapa? 6, Min min 60. 60. Dikurangin Y6. Y6 berapa? 40. Min 60 kurang 40 berapa? 20. Min, min betul. 100. Min Oh iya. 100. Sekarang delta X-nya itu 8 dikurang 6. Berapa? 2. Berarti min 100 dibagi 2. Min Min 50. 50. Berarti ini kemiringannya adalah negatif 50 satuan. Jangan lupa. Kemudian yang keempat, dari 8 sampai 10. 8 sampai 10 juga nggak miring kan ya? Kalau nggak miring berarti 0. Nah, ini Kak, yang saya tadi sebut yang sebagai A3 caranya gimana? delta Y itu apa? Pixel Y akhir kurang Y awal. Ya, Betul? Y betul. akhirnya kan 8. Y akhir kan saat T-nya 8. Lihat, saat T-nya 8, Y-nya berapa? 6. Saat T-nya 8, Y-nya berapa? 6. Min 60. Oh, benar. Ada min ya kan? Kalau Iya, saat T-nya 6, Y-nya 40 kan? iya. Berarti Y akhirnya min 60, Y awalnya 40. Min 60 dikurangi 40, min 100. Paham? Udah ngerti? Oke, ngerti. Itu namanya data. Nah, setelah datanya beres gimana? Kita masukkan ke grafik. Namanya plotting. Lihat, dari 0 sampai 2, percepatannya 20. Artinya, ketika 0 dia nilai A-nya 20, ketika 2 juga nilai A-nya 20. 20 itu kan konstanta. Gimana grafik konstanta? Garis lurus. Kemudian yang kedua, dari 2 sampai 6 A-nya 0. Artinya ketika 2 A-nya 0, ketika 6 juga A-nya 0. 0 juga konstanta. Gimana grafik konstanta? Garis lurus. Lurus. Dari 6 sampai 8 A-nya ini 50. Itu artinya ketika 6 dia min 50, ketika 8 juga min 50. Oke, min 50 juga konstanta kan? Berarti grafiknya garis lurus. Dari 8 sampai 10, 0. Artinya ketika 8 dia 0, ketika 10 juga 0. 0 juga konstanta. Garis lurus. Paham kalian? Pixel, Galina? Paham ya? Paham. Coba perhatikan. Ini kan grafik A terhadap T. Sebelumnya kita udah dikasih grafik V terhadap T. Betul? Betul ya? Nah, coba kalian perhatikan. Grafik V terhadap T dan grafik A terhadap T. Bentuknya yang lebih sederhana, yang V terhadap T atau A terhadap T. Yang bentuk sederhana. Hmm? Yang mana? Ini V terhadap T. Ini A terhadap T. Mana yang bentuknya lebih sederhana menurut kalian? Terhadap T. A terhadap T. Grafik A terhadap T selalu pasti lebih sederhana dibandingkan grafik V terhadap T. Pasti. Pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Kenapa Pixel dari Kenapa grafik A terhadap T pasti lebih sederhana dibandingkan grafik V terhadap T? Kenapa? Karena nggak ada miringnya. Nah, bukan. Karena grafik A terhadap T itu adalah turunan dari V. Yang namanya turunan di matematika pasti pangkatnya akan berkurang satu, betul nggak? Betul. Jadi grafik grafik A terhadap T
pasti lebih sederhana dibandingkan grafik V terhadap T. Oke? Nah, pertanyaannya, apakah selalu grafik A terhadap T itu bentuknya seperti ini? Selalu nggak? Enggak. Ya, grafik A terhadap T, grafik A terhadap T itu grafiknya tidak selalu seperti ini. Tapi pasti lebih sederhana dibandingkan grafik V terhadap T. Paham? Ngerti ya? Paham? Jadi grafik A jangan buat tidak valid. Oh A, grafiknya kayak tangga gini. Enggak selalu seperti ini. Bisa grafik A miring? Bisa. Tapi kalau grafik A-nya miring, pasti grafik V-nya lebih ribet lagi. Jadi grafik A itu pasti paling sederhana. Ngerti kan? Pixel dari berapa? Nah, oke. Berarti pertanyaan F susah nih. Kenapa? Karena F itu meminta kalian buat grafik R terhadap T. Kenapa susah? R itu kan diintegralkan, ya nggak sih kalau kita punya V, betul? Betul. Integral tuh pangkatnya nambah. Pangkatnya nambah artinya pasti dia lebih kompleks. Terus caranya gimana? Sama caranya. Langkah pertama kita buatkan dulu sumbunya. Karena ini adalah R terhadap T, berarti sumbu Y-nya itu adalah R, sumbu X-nya itu adalah T. R itu dapat diganti jadi X, atau Y, atau Z. Tergantung dia bergeraknya ke sumbu apa. Jadi kalau misalkan pertanyaan, buatlah grafik X terhadap T, itu sama aja kayak grafik R terhadap T. Paham ya? Oke. Tadi kan T dari 0 sampai 10 ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Sama halnya kayak tadi kita bikin grafik A terhadap T. Kalau kita mau bikin grafik, kita harus tahu datanya. Betul? Betul. Kita harus tahu datanya. Berarti kita harus mencari data R sekarang. Kalau kalian punya grafik V, mau cari R, diapain tuh grafik? Punya V, mau carinya R, diapain? Diturunkan. Dari V mau cari R, Integral. V mau cari integral. Tapi kan kalian tahu, integral itu dapatnya delta. Betul? Delta R itu adalah integral dari V dt. Apa arti dari integral di sebuah grafik? Apa? Arti integral Luas. di luas. Berarti sama aja mencari luas dari grafik V terhadap V. Untungnya tadi kita udah cari kan luas 1, 2, 3, 4, 5, betul? Oke, kita mulai. Luas 1 itu kalau nggak salah 40. Itu tuh dari saya berapa? Dari 0 sampai 2 ya? Berarti Iya. karena luas itu delta, luas 1 itu adalah posisi 2 dikurangin posisi 0. Paham? Kan. Karena kita tahu posisi 0, maka dapat dong posisi 2-nya. Berarti kan 40 ditambah posisi 0. Jadi posisi 0 kan 15 ya? 55. Paham? Kita Wow. plotting. Kita plotting. Berarti 0, tadi kan 15. Berarti 15 itu 0. Pasangin ya. Terus 55 dipasangkan dengan 2. Paham kalian? Paham? Kan. Oke. Nah, karena kalian tahu grafik R itu integral dari grafik V. Integral itu pangkatnya nambah. Pangkatnya nambah berarti lebih kompleks. Maka saran saya jangan bikin grafiknya dulu. Kita lengkapi dulu semua titik-titiknya. Paham ya? Terus luas 2. Jadi nggak saya bikin grafiknya nih.
Kalau nggak 160. Luas 2 itu dari 2 sampai 6. Berarti R6 dikurangin R2. 160. Karena kita udah tahu berapa R2, 55, maka R6-nya adalah 215. Betul ya? Oke, berarti pasangkan 215 dengan 6. Dipasangkan aja, nggak usah bikin grafiknya ya. Nanti grafiknya ada langkah. Karena ini kompleks. Kalau tadi kenapa yang A langsung bikin grafik? Karena dia A lebih simpel. Mudah. Kemudian luas 3. Luas 3 itu kalau nggak salah 16. Dari berapa? Dari 6,8. 6 sampai 6,8. Ya, nanti. Oke. Berarti R 6,8 itu adalah 231. Berarti kita pasangkan dengan 6,8 kita sini. Pasangkan dengan 231. Jadi kita lakukan plottingnya dulu. Karena dia kompleks nih kalau itu data itu lengkapin. Oke. Terus luas 4 tadi, luas 4 kalau nggak salah. Berapa sih? Lupa. Luas 4, 36. Min 36. Minus 36. Luas 4 itu dari 6,8 sampai 8. Berarti R8 min R6,8. Gitu ya. Berarti R8-nya dapat 195. Terus pasangkan 195 ke sini. 195 dengan 8. Paham ya kalian? Paham kan? Paham ya? Oke. Terus yang terakhir luas 5. Luas 5 nggak usah minus 120. Dari 8 sampai 10. Berarti R10 dikurangi R8. Karena kita udah tahu berapa R8, maka dapatlah R10. 75. 75 itu kira-kira di sini lah ya. Pasangkan dengan 10. Oke. Nah, udah nih. Udah kita plotting. Sekarang tinggal kita membuat grafik. Saya bilang apa? Karena grafiknya integral itu kan sulit ya, karena pangkatnya nambah. Maka kita butuh bantuan. Namanya, bagaimana sih pengaruh dari pangkat terbesar dari suatu persamaan terhadap bentuk grafiknya. Jadi ngaruh nih. Pangkat terbesar itu akan mempengaruhi bentuk grafik dari suatu persamaan. Kalau kita punya persamaan, pangkat terbesarnya itu pangkat 0. Gimana bentuk grafik pangkat 0? Garis horizontal. Sama aja kayak konstanta. Kalau pangkat terbesarnya pangkat 1, gimana bentuk grafik pangkat 1? Linear. Bisa naik, bisa turun. Tergantung dari gradien. Kalau pangkat terbesarnya pangkat 2, gimana bentuk grafiknya? Parabolik. Bisa kebuka ke atas, atau bisa kebuka ke bawah. Tergantung dari nilai A-nya. Nilai apa? Nilai kemiringannya di awalnya. Kalau pangkat 3 gimana pangkat 3? Pangkat 3 itu grafiknya ada belokannya. Kayak gini. Bisa belok ke atas, atau bisa beloknya ke bawah. Dan lebih kompleks lagi. Kalau udah pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6. Biasanya TPB itu paling jauh itu pangkat 3. Karena pangkat 4 udah susah. Oke? Kebayang ya? Nah, kalian kita mau bikin grafik. Tapi kita lihatnya dari grafik yang kita punya. Yaitu grafik V. Coba lihat grafik V-nya. Lihat grafik V-nya udah. Lihat. Dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 itu grafik V-nya pangkat berapa kalau kayak gitu? 1. 1. Berarti kalau kita mau cari R jadi pangkat 2 kan? Betul? Oh. Karena R itu integral. Integral itu nambah pangkatnya. Berarti gimana gambar grafiknya?
di gambar grafiknya harus parabolik. Bayang? Berarti nggak? Bayang. Kebayang? Oke, lanjut lagi. Lihat grafik V sebelumnya. Grafik V sebelumnya dari 2 sampai 6. Pangkat berapa itu? 0. 0. Berarti kalau kita mau cari grafik R karena integral, jadi pangkat 1 kan? Itu kan linear. Berarti tinggal kita tarik garis lurus aja. Oke, paham, Pak? Nanti. Paham. Oke, lanjut lagi. Lihat grafik V-nya. Dari 6 sampai 8. 1. Grafik V-nya dari 6 sampai 8, maka pangkat 1 tapi gradien negatif ya. Maka Iya. grafik R-nya harus pangkat 2, tapi terbukanya ke bawah karena dia gradien negatif. Berarti gimana gambarnya? Nah, ini jadi puncak. Ini kayak gini. Nah, ini jadi puncaknya. Bayang? Bayang. Bayang ya? Oke. Terus lanjut lagi. Dari 8 sampai 10. 8 sampai 10, pangkat berapa itu V grafiknya? 0. Angkat 0 tapi dengan nilai negatif kan. 1. Oh, Maka kalau di R-nya jadi pangkat 1 tapi gradiennya negatif. Jadi dia miring ke bawah. Di gambarnya jadi seperti ini. Paham nggak kalian? Paham? paham. Pixel? Rina, Paham. Alfa, lihat. Grafik Paham. R-nya lebih kompleks kan daripada grafik V kan. Karena dia integral. Apakah grafik R selalu seperti ini? Tidak. Tergantung V. Ngerti ya? Paham? Paham. Oke. Nah, ini tipe soal pertama nih di ujian adalah analisa grafik. Terus tipe soal yang lain kayak gimana? Nah, kita lanjut lagi. Kan kita di awal itu belajarnya adalah bendanya hanya bergerak ke satu sumbu ya. Ke X aja, atau ke Y aja, atau ke Z aja. Nah, gimana caranya kalau kita ketemu kasus bendanya bergerak ke dua sumbu atau lebih? Kinematika dua dimensi. Jadi ini artinya bendanya bergerak ke dua sumbu secara bersamaan. Nah, biasanya kita ambil contoh pada kasus yang namanya gerak parabola atau biasa disebut gerak peluru. Oke, di SMA juga ada kan gerak parabola diajarin ya. Nah, gerak parabola di SMA itu di TPB sama persis. Yaitu apa? Di TPB juga masih mengabaikan tanpa gesekan udara. Oke, jadi anginnya masih kita abaikan. Artinya tidak ada angin. Jadi angin tuh dianggap nggak ada dulu deh di sini. Kok bisa? Nah, ini kan cuma penyederhanaan. Kenyataannya pasti ada angin. Kenyataannya. Oke? Nah, kenapa? Karena angin akan mempengaruhi gerak dari bendanya. Kalau, oke, kalau anginnya itu searah dengan dengan arah gerak, maka dia akan membuat benda bergerak lebih jauh. Kalau anginnya itu berlawanan dengan arah gerak, maka bendanya akan bergerak lebih dekat. Makanya angin itu mempengaruhi. Nah, kita sekarang tanpa angin dulu deh. Kapan kita mulai belajar dengan adanya angin nanti? Di tingkat 2 atau di jurusan. Ketika kalian udah masuk ke jurusan, itu yang kalian hitung, itu yang sesuai dengan kenyataan atau kondisi lapangannya. Kalau lapangannya atau kondisinya itu ada anginnya, ya berarti emang ada angin, nanti angin dimasukkan. Kalau sekarang kita masih kondisi ideal, kondisi sederhana. Oke, anggaplah ini saya punya sebuah tanah. Oke, terus di atas tanah ada sebuah batu, bola deh. Bolanya itu kita lemparkan dengan membentuk suatu sudut.
seperti ini. Oke, yang namanya parabola, sudutnya itu terhadap horizontal. Oke, nah, jadi tetanya parabola itu adalah terhadap garis horizontal. Karena tidak ada angin, maka lintasan yang akan terbentuk itu akan membentuk lintasan berbentuk parabola sempurna. Oke, seperti ini. Misalkan. Oke, nah kenapa sih ini disebutnya gerak dua dimensi? Tahu kenapa? Karena dia bergerak ke dua sumbu sekaligus. Dia bergerak ke sumbu X dan dia juga bergerak ke sumbu Y dalam satu waktu. Makanya disebutnya dua dimensi. Ya, terus gimana caranya? Gimana caranya kita mengerjakan? Gampang. Walaupun ini dua dimensi, kita tetap ngerjain itu per sumbu. Sumbu X dikerjakan sendiri, sumbu Y juga dikerjakan sendiri. Jadi kita tidak mencampurkan sumbu X dan sumbu Y. Oke, jadi seolah-olah kayak kita mengerjakannya di dua kali kerja karena ada dua sumbu. Oke, saya di awal udah saya kasih tahu apa yang pertama kali kalian analisa kalau ketemu soal kinematika. Apa Galerina? Pixel? Apa? Halo, halo. Halo, Galerina? Pixel? Zalfa? Halo, halo. Dengeran suaranya? Galerina? Pixel? Iya, Kak. Apa yang pertama kali harus dianalisa kalau kita ketemu soal kinematika? Tadi di awal saya bilang apa? Sumbunya. Apa? Sumbu X. Apa? Ini. Bukan. Oh, kan. Apa? Pixel? Galerina? Jenis geraknya. Jenis geraknya. Oh. Kita harus tahu bendanya itu gerakannya apa. Apakah GLB atau GLBB atau tidak beraturan. Tahu dari mana itu GLB atau GLBB atau tidak beraturan? Dari percepatannya. Artinya kita harus tahu percepatannya bagaimana. Kalau percepatannya 0, berarti GLB. Kalau percepatannya konstanta, angka, berarti GLBB. Kalau percepatannya fungsi waktu, berarti tidak beraturan. Paham ya? Jadi lihatnya dari A. Oke, paham? Simbol ini gerakannya B, Kak, maaf. Putus-putus. G, Iya.